Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Berlau dari kelas A3 semester 7 Fakultas Hukum Uninus. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan mengenai cyber security dengan judul Tantangan Cyber Security di Era Revolusi 4.0. Ini saya bersama teman-teman saya akan memperkenalkan siapa saja teman-teman saya dari kelompok 2. Nah, yang pertama ada Agung Muhammad Furqon, kemudian yang selanjutnya ada Arfi Rabil Maulana, kemudian yang ketiga ada Farhan Saiful Haq, kemudian ada saya sendiri, Eva Atin Kasana. Nah, selanjutnya ada Marcelia Fitria Dewi, terus ada Risya Lydia, kemudian ada Sani Urpia, dan terakhir teman saya yaitu Sylvia Maulidina Fajri. Nah, baik, langsung saja. Selanjutnya akan mulai langsung terhadap pemaparan materi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sani Urpia dari kelas 7A3. Saya di sini bakal menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang, di era revolusi industri 4.0, segala aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi. Mendorong transformasi digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Hal ini melahirkan berbagai inovasi teknologi seperti artificial intelligence dan Internet of Things. IoT, pertama, teknologi IoT juga menghasilkan adanya cloud computing dan big data. Melalui perkembangan teknologi informasi saat ini, setiap perangkat dengan mudah terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet. Menurut World Bank, berdasarkan data itu, International Telecommunication Union, porsi penggunaan internet di dunia adalah sekitar 49% populasi pada tahun 2017. Porsi tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun 2000 yang hanya sekitar 6,7%. Serupa dengan hal tersebut, Internet World Stats memperkirakan porsi pengguna internet di dunia adalah sebesar 64,2% populasi pada kuartal pertama tahun 2021. Adapun jumlah penggunaan internet yang diperkirakan itu adalah sebanyak lebih dari 5 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1.300% dibandingkan tahun 2000. Peningkatan jumlah penggunaan internet di dunia tidak terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan cyber attack. Khususnya Indonesia, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat pada tahun 2018 ada 12, juta serangan. Pada tahun 2019 melonjak 98,2 juta serangan. Selanjutnya, pada tahun 2020 ada sebanyak 74,2 juta serangan. Laporan Hani Project BSSN. Ibarat kisah perisai yang tidak tertembus dan tombak yang mampu menembus apapun. Serangan cyber attack terus menciptakan ancaman potensial bagi sistem sampai NASR. Pada tahun 2021 ini, sejumlah pihak menilai serangan cyber belum akan mereda. Kaspersky misalnya menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 bisa membuat munculnya berbagai gelombang kemiskinan yang kemungkinan akan meningkatkan kejahatan. Melakukan cyber attack, salah satu solusi untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan memberi perhatian terhadap pengelolaan sistem keamanan cyber attack. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan cyber security. Yang kedua, apa saja ancaman-ancaman terhadap cyber security. Yang ketiga, metode apa yang dilakukan oleh para pelaku cyber security. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cyber security atau cyberspace menurut International Organization for Standardization. Cyber security atau cyberspace security adalah upaya yang dilakukan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi di cyberspace. Adapun cyberspace merujuk pada lingkungan yang kompleks yang merupakan hasil dari interaksi antara orang, perangkat lunak, dan layanan di internet
yang didukung oleh perangkat teknologi informatika dan komunikasi, dan koneksi jaringan tersebut tersebar di seluruh dunia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cyber security atau keamanan cyber sebagai tindakan untuk melindungi sistem komputer dari serangan digital atau akses ilegal. Terdapat beberapa elemen dari cyber security, antara lain yang pertama, application security, information security, cloud security, network security, disaster recovery atau business continuity, operational security, dan end user education. Elemen-elemen ini sangat penting guna memastikan keamanan cyber security secara keseluruhan, karena risiko terkena ancaman digital terus meningkat dan ancamannya pun semakin beragam. Maka dari itu, penting untuk melindungi sistem bahkan dari risiko terkecil sekalipun. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dari kebijakan dan dasar hukum apa yang menjadi cybercrime ini. Dalam tataran kebijakan, penanganan cybercrime berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya. Namun, berbeda dengan penanganan kejahatan lainnya, cyber security membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menanganinya. Kebijakan cyber security yang telah dijalankan di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2007 dengan dibentuknya Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure atau bisa disingkat IDCIRT. Adalah tim yang ditugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Tugas dan fungsi dari IDCIRT diantaranya melakukan pemantauan, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar negeri dalam menjalankan tugas pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem database IDCIRT ini, menyusun katalog-katalog dan silabus yang berkaitan dengan proses pengamanan pemanfaatan jaringan, memberikan nelayan informasi atas ancaman dan gangguan keamanan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet. Menjadi kontak point dengan lembaga terkait tentang keamanan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet, serta menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet ini. Kemudian cyber security ini atau tadi yang telah dijelaskan ataupun disebutkan, IDCIRT ini untuk membantu menanggulangi terkait dari tindak kejahatan yang berbasis protokol internet berbasis internet ini, yang kemudian yang menginisiasi ataupun untuk melakukan pengamanan dalam bidang internet ataupun telekomunikasi. Kominfo menginisiasilah terkait dari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian ruang lingkup dari kebijakan cyber security. Nah, bisa dilihat bahwasanya di sini itu ada install, harden, monitor, terus kemudian ada insiden, yang mana biasanya pada insiden ini terdapat penyerangan yaitu dari cyber attack. Kemudian ada penanganannya yaitu installing, handling, dan intrusion analysis. Kemudian ada forensik dan law enforcement. Nah, dari bagian tersebut dapat kita ketahui bahwasannya pada ruang lingkup cyber security itu dimulai dari install, kemudian harden ataupun keamanan terkait dengan perangkat keras yang digunakan dalam mengoperasikan internet. Kemudian ada monitor,
Kemudian yang menyebabkan terjadi suatu insiden ataupun kejadian itu dapat pula berasal dari cyber attack ataupun dari penyerangan yang kemudian membutuhkan penanganan terhadap insiden tersebut. Nah, penanganannya seperti apa? Yaitu dalam melakukan uji forensik sebagai pembuktian dalam penegakan hukum terhadap terjadinya cybercrime. Cybersecurity sendiri lebih lanjut bisa dimaknai sebagai semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan dari kerahasiaan atau confidentiality, integritas ataupun integrity, dan ketersediaan ataupun availability informasi. Mekanisme ini harus bisa melindungi informasi baik informasi dari physical attack maupun dari cyber attack. Nah, cybersecurity merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack ataupun penyerangan. Nah, adapun dari elemen pokok dari cybersecurity antara lain yaitu ada 7. Yang pertama ada Document Security Policy yang merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Yang kedua ada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi melalui hardware dan juga software. Contohnya seperti router, switch, server, sistem informasi, database, dan website. Kemudian yang ketiga ada perimeter defense. Nah, perimeter defense ini merupakan media yang berperan sebagai komponen untuk menjadi pertahanan pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall. Kemudian yang keempat, ada network monitoring system. Nah, network monitoring system ini merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur dari informasi. Selanjutnya yang kelima, ada sistem information and event management. Nah, ini merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan, termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Nah, selanjutnya yang keenam, ada Network Security Assessment. Nah, Network Security Assessment ini merupakan elemen dari cybersecurity yang mana berperan sebagai mekanisme kontrol dan juga memberikan measurement level keamanan pada informasi. Dan yang terakhir yang ketujuh, itu ada Human Resource dan Security Awareness yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang awareness-nya pada keamanan informasi. Selain kelangsungan dari cybersecurity ini, kelangsungan dari cybersecurity juga berlangsung dan juga bergantung pada physical security yang tentunya berkaitan dengan semua elemen fisikal, misalnya bangunan, data center, disaster recovery system, dan juga media transmisi. Selanjutnya yaitu kelembagaan dari keamanan cyber ataupun cyber security. Nah, untuk regulatornya sendiri itu ada 3. Yang pertama, Direktorat Keamanan Informasi. Yang ini biasanya dilembagai oleh Kominfo dari negaranya. Kemudian selanjutnya ada IDCRT ataupun Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga itu adalah lembaga sandi negara. Nah, untuk di pertahanan ataupun di militer itu yang pertama ada Kementerian Pertahanan, dan yang kedua ada Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI. Kemudian dari penegak hukum itu ada 4 ya. Yang pertama ada Kemenkumham, kedua ada polisi, ketiga kejaksaan, dan yang keempat pengadilan. Untuk intelijennya nih ada 2. Yang pertama ada BIN ataupun Badan Intelijen Negara, dan yang kedua ada Badan Intelijen Strategis. Ancaman cyber security. Ancaman maupun serangan tidak hanya terjadi di dunia nyata atau langsung menyentuh pada diri kita, tetapi juga marak saling menyerang di cyberspace. Penyerangan ini di cyberspace paling dikenal yang melahirkan istilah cyber attack terjadi pada tahun 1988. Dalam peristiwa ini, The Morris Form, pada saat itu seorang mahasiswa pascasarjana
Cornell University, New York, Amerika, Robert Tampan Morris berhasil menyebarkan virus pada sebagian besar komputer di Amerika Serikat dan mematikan sekitar 10% komputer di dunia yang pada saat itu sedang terhubung ke internet. Pelaku cyber attack ini pada dasarnya adalah seorang yang menguasai logaritma dan menguasai pemrograman komputer untuk menciptakan kode. Mereka maupun menganalisa celah pada sistem sehingga memanfaatkan celah tersebut untuk memasuki sistem komputer secara ilegal. Cybercrime berawal pada periode 1960-an dan terus berkembang hingga saat ini terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Sebagai kasus cybercrime terjadi pada saat itu mulai memanipulasi transkrip akademik mahasiswa Brooklyn College, New York. Penyalahgunaan komputer oleh karyawan hingga akses tidak sah terhadap database security Pacific National Bank yang mengakibatkan kerugian besar $10,2 juta US pada tahun 1978. Dalam praktek cybercrime, pelaku melakukan akses ilegal seperti transmisi ilegal crime maupun manipulasi data untuk bertujuan tertentu, di antaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. Bisa dilakukan seorang ataupun melibatkan sekelompok orang. Para pelaku cyber ini tentu adalah orang yang sudah ahli dalam bidang teknik hacking. Bahkan tak jarang sebuah akses cybercrime dilakukan di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan. Contoh cybercrime antara lain adalah pembobolan kartu kredit, pencurian data pribadi secara ilegal, dan mematai-matai dan menginfeksi seorang melalui internet. Cyber warfare, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi banyak kemudahan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, namun melahirkan ancaman baru yang berdampak bagi kestabilan kedaulatan suatu negara juga. Cyber warfare merupakan perkembangan diri cyber attack dan cybercrime. Cyber warfare ini dapat diartikan sebagai perang dalam cyberspace, namun di dalam cyber warfare ini terdapat penyerangan yang berbeda, penyerangan dalam konvensional atau perang fisik lainnya. Media utama yang digunakan dalam cyber warfare ini adalah komputer dan internet. Objek yang diserang dalam cyber warfare ini merupakan wilayah fisik teritorial maupun wilayah geografis. Namun, objek dalam cyberspace ini yang dikuasai oleh suatu negara adalah salah satu contoh cybercrime, yaitu kasus di antara lain di Amerika Serikat dan Iran pada tahun 2008, di mana Amerika Serikat merusak sistem sentrifugal pembangkit listrik tenaga nuklir. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas tadi oleh rekan saya, Risha. Di sini sendiri saya akan menjelaskan mengenai metode-metode apa sih yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan cyber. Metode-metode itu sendiri dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu malware, yang kedua ada social engineering, yang ketiga ada injeksi SQL atau structured query language, yang keempat ada email spam dan phishing, yang kelima ada ancaman domain name, dan yang keenam ada DOS atau denial of service. Nah, malware atau malicious software. Malware adalah salah satu ancaman cyber paling umum berbentuk software berbahaya yang dibuat untuk mengganggu atau merusak komputer pengguna. Malware seringkali menyebar melalui lampiran email atau unduhan yang nampak sah. Beberapa jenis malware yang umum dikenal yaitu virus. Program
virus adalah program yang mereplikasi diri, menempel pada file bersih dan menyebar ke seluruh sistem komputer. Virus menginfeksi file dengan kode berbahaya. Selanjutnya ada Trojans, sejenis malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Penjahat cyber menipu pengguna agar mengunggah Trojan ke komputer mereka untuk mengumpulkan data atau menyebabkan kerusakan. Yang ketiga ada spyware. Program ini secara diam-diam merekam apa yang dilakukan pengguna sehingga penjahat dunia maya dapat menggunakan informasi ini. Misalnya spyware digunakan untuk menangkap detail kartu kredit. Selanjutnya ada ransomware. Malware yang berfungsi mengunci file dan data pengguna dengan ancaman akan mempublikasikan, menghapus, atau menahan akses pengguna ke data pribadi yang penting, kecuali pemilik data membayar tebusan. Selanjutnya ada adware, perangkat lunak periklanan yang dapat digunakan untuk menyebarkan malware. Seperti itu. Selanjutnya ada botnet. Menurut John Tai dan Jeffrey Tosko pada presentasinya di Upnick Training menyatakan bahwa bot merupakan software yang bekerja secara otomatis atau seperti robot dalam menyebarkan dirinya ke sebuah host secara diam-diam dan perintah dari botmaster. Botnet sudah menjadi suatu bagian penting dari keamanan jaringan internet karena sifatnya yang tersembunyi pada jaringan server internet. Selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu social engineering. Social engineering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangan yang didasarkan oleh interaksi manusia. Dilakukan dengan memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan lainnya. Jenis ancaman ini memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan memancingnya untuk melakukan hal-hal yang mungkin terasa biasa saja, tetapi sebenarnya membahayakan. Sebagai contoh, aksi social engineering yang marak menimpa pengguna ojek online. Modus yang dijalankan adalah dengan menelpon korban dan menanyakan kode OTP atau one time password. Kode ini cukup penting untuk dapat mengambil alih akun korban. Yang selanjutnya ada yang ketiga, metode yang ketiga yakni injeksi SQL. Injeksi SQL atau Structured Query Language adalah jenis ancaman cybersecurity yang digunakan untuk mengambil kendali dan mencuri data dari pusat data. Penjahat cyber memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi berbasis data untuk memasukkan kode berbahaya ke dalam basis data melalui pernyataan SQL. Ini memberi mereka akses ke informasi sensitif yang terdapat dalam pusat data. Yang keempat ada email atau phishing. Email spam atau phishing. Phishing merupakan bentuk penipuan yang biasanya hadir melalui email. Penipu akan mengirimkan email menggunakan alamat yang mirip dengan sumber terpercaya dan mengelabui target menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Penipuan ini bertujuan untuk mencuri data sensitif seperti nomor keamanan kartu kredit atau CVC, password, dan informasi penting lainnya. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marcelia. Terima kasih. Metode cyber attack yang kelima yaitu ancaman domain name. Domain name adalah aset yang berharga karena dapat diperjualbelikan, disewa, dapat menjadi situs pemasang iklan sehingga menjadi sumber keuangan, bahkan dapat dijaminkan. Ada beberapa jenis ancaman cyber security yang berhubungan dengan nama domain, yaitu cyber squatting. Penyerobotan nama domain atau cyber squatting yaitu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki legitimate interest. Kejahatan cyber ini mengacu pada praktik membeli nama domain dari brand-brand besar dengan maksud untuk mengeruk keuntungan. Cyber squatting mendapat perhatian dari perusahaan-perusahaan
Berdasarkan laporan Palo Alto Networks per September 2020, menyatakan sebanyak 13.857 squatting domain yang telah teregistrasi selama bulan Desember 2019. Angka tersebut sama dengan rata-rata 450 squatting domain teregistrasi setiap harinya. Palo Alto Networks kemudian menemukan 2.595 atau 18,59% nama-nama squatting domain yang berbahaya yang kerap mendistribusikan malware atau menyebarkan serangan phishing. Kemudian, sebanyak 5.104 atau 36,57% squatting domain menghadirkan resiko tinggi bagi pengguna yang mengunjunginya. Lalu ada typo squatting, kejahatan dengan membuat domain plesetan yang dibuat dari asumsi salah ketik atau typo. Contoh, google.com yang ditulis dengan ejaan google.com menjadi google.com atau gogle.com. Pelaku kejahatan typo squatting akan mendaftarkan satu atau lebih nama domain salah ketik dari merek tertentu. Kemudian, ketika pengguna secara tidak sengaja mengetikkan alamat situs yang salah, maka akan diarahkan ke situs alternatif palsu yang biasanya mengandung malware dan atau konten-konten asusila. Yang keenam, ada denial of service atau DOS. Metode cybercrime ini mencegah sistem komputer memenuhi permintaan akses yang sehingga pengguna yang berhak atau yang berkepentingan tidak dapat menggunakan layanan tersebut. Serangan DOS menargetkan bandwidth dan koneksi sebuah jaringan untuk dapat mencapai misinya dengan membanjiri jaringan dan server dengan traffic menggunakan perangkat yang sudah tersedia pada jaringan itu sendiri, sehingga membuat pengguna yang sudah terkoneksi di dalamnya mengalami hilang koneksi. Setiap tindak kejahatan di cyberspace tentu saja mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh korbannya. Kerugian yang dihasilkan cyber attack pun sangat besar. Sebagai contoh, WannaCry yang sempat menghebohkan dunia beberapa tahun lalu. Menurut Kaspersky, WannaCry yang menginfeksi lebih dari 230.000 perangkat di 150 negara mengakibatkan kerugian setidaknya 4 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Spesifik di Indonesia, berdasarkan penelitian Frost dan Sullivan yang diprakarsai Microsoft pada tahun 2018, potensi kerugian ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh cyber attack menyebabkan kerugian mencapai 478,8 triliun atau 34,2 miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya nilai kerugian tersebut adalah lebih dari 3% PDB Indonesia pada tahun 2018. Kesimpulan, menerapkan cybersecurity yang efektif kini menjadi tantangan karena ada begitu banyak perangkat dibandingkan pengguna dan penyerangan pun menjadi lebih inovatif. Walaupun infrastruktur pendukung keamanan cyber telah diperkuat, tetapi tidak menutup kemungkinan peningkatan ancaman keamanan cyber secara eksponensial. Melihat urgensi dari cybersecurity, maka perlu upaya serius dari organisasi untuk membangun suatu infrastruktur pengamanan data dan informasi yang handal, personil yang berkomponen, serta menyusun suatu produser operasional yang baku dalam pengelolaan data dan informasi dengan mengacu pada standar cybersecurity. Salah satu standar cybersecurity yang paling populer, informasi teknologi security
Teknik Informasi Security Management System pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan telah mengalami pembaruan beberapa kali, dan kebijakan terkait untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan pengubahan informasi dan komputasi sistem yang sensitif. Sertifikasi pun bisa membantu organisasi mendapatkan kepercayaan yang lebih baik dari konsumennya.